dengan Allah. Suruh sholat begini. Misalkan sholat itu memang dari awal pendamping kita sampai di alam barza. Alam barza itu alam menunggu. Sama loh. Rohaninya diasuh oleh malaikat, namanya malaikat Israel. Jadi tetap hidup. Kehidupan yang di bawah ini diatur, disuruh berhenti, dijaga oleh malaikat, didampingi dengan bonus amal sholatnya kita ini. Sebelah bonus amal sedekah kita, angka kita ada 1.000, 2.000, 5.000, itu sudah mulai menjaga di sebelah kita ini, jadi tidak was-was lagi. Makanya antara hidup dan mati itu sebenarnya sama. Orang yang amalnya baik, matinya tidak pernah jerit-jerit, teriak-teriak, itu tandanya. Karena mati hidup itu sama seperti orang tidur itu. Dalam ayat dibacakan, wallahu yatawaffal anfusu hina mautiha walati lam tamut fi manamiha wala biqadda 'alaiha wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sesungguhnya kehidupan dan mati itu sama. Antara orang tidur dan mati sama juga. Dia ada yang ditetapkan, artinya ditahan oleh Allah untuk mati, yaitu yang sudah mati itu jadi jasadnya ditinggal. Wa yursilul ukhra, dan dilepas lainnya, jadi orang lain dilepas supaya hidup lagi menyelesaikan ibadahnya. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Nah, walaupun hidup, tapi nanti pada waktunya sama dengan yang sudah berangkat ke alam barzakh juga. Tapi fungsinya sama, hidup dan mati. Wa yursilul ukhra, dilepaskan yang satu supaya hidup lagi. Jadi kita ini tidur itu adalah latihan mati. Wilayah tafakarun itulah pendidikan yang tertinggi. Kalau kuliah tinggi enggak kayak Allah mendidik, tapi Allah mendidik lewat tidur. Setiap hari itu sudah namanya ya hidup, ya mati, ya begitu itu. Jadi jangan sampai kaget kalau warga meninggal, kita doakan. Setiap ada kesulitan, doanya anak cucu ini sekarang disampaikan. Kalau ada kesulitan langsung dilepas kesulitannya. Kalau nggak ada kesulitan, ditumpuk menjadi pahala. Pahala itu berbentuk di sana seperti alami, lebih baik daripada di sini. Khairul laka minal ula, lebih baik daripada di dunia ini. Jadi disitulah sedikit pengetahuan tentang hidup dan mati. Amal yang paling pertama mendampingi itu namanya bolus. Baru bolus itu sudah lebih baik daripada di dunia ini. Kebaikan sudah mendampingi kita. Apalagi sedekah. Nah, terus habis sholat, untuk amal di sana yang bertumpuk-tumpuk itu ditumpuk pahalanya. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu alhamdulillah, kemudian istighfar astagfirullah 3 kali, lantas mendoakan orang tuanya, saudaranya, mbah-mbahnya, al-mughfir wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghiran. Awat firdunubil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sesudah itu kita sudah mendoakan orang tua, mendoakan orang
saudara lain yang sudah mendahului. Itu naluri nanti kita umur 80, 90 meninggal, ya didoakan orang, jadi sambung gitu. Nah, kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Itu pahalanya sama orang kaya bersedekah. Bersedekah juta-jutaan itu sama. Jadi baca itu 3 kalimat itu sama dengan bersedekah sebanyak-banyaknya. Jadi untung. Sedekah itu bukan hanya memberi benda kepada orang, tidak. Baca itu saja sudah sedekah yang terbesar dan diampuni dosanya. Sahabat bertanya, kalau orang kaya pada baca subhanallah, alhamdulillah, dan Allah Akbar, kalau yang enggak punya bagaimana ya Rasulullah? Sama pahalanya dengan orang kaya bersedekah berjuta-juta. Jadi setiap sholat supaya diampuni dosanya, nilai bacaannya dianggap sedekah yang banyak, tidak kerasa mendapat pahala yang besar. Kita lakukan setiap waktu habis sholat. Orang yang membaca itu baru mendoa, apa yang diminta itu langsung dikabulkan. Minta rezeki agung, umur panjang, jauhkan dari bala musibah, penuh keberkahan, kerahmatan, diberikan apa yang diminta. Karena itu merupakan pendekatan dengan Allah, merupakan pendekatan terus-menerus dengan Allah. Disitulah keuntungannya sholat, wiritan tidak perlu banyak-banyak, baca itu saja sudah dijamin oleh Allah. Habis itu berdoa di mana saja, berikan keselamatan ya Allah. Di situ juga Allah memperhatikan dan melindungi. Nanti lain kali kita sambung lagi, walaupun jarang-jarang kita ngaji perlu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nanya? Kamu lah. Tante udah apa? Nanya Palestina apa Israel? Palestina dan Israel sebelumnya saya jawab. Walaupun begitu berkecamuk, di sana penuh nyawa yang melayang, itu tinggal baca surat Al-Isra ayat 4-7. Allah menentukan di situ. Nanti Israel ini dihabiskan dan diganti orang-orang Muslim yang kuat-kuat. Dalam hadis diterangkan, kalau sudah aman, merdeka, nanti dipersilahkan ziarah ke sana. Jadi nanti ada sangu sekitar 12-15 naik pesawat ke sana, melihat kemerdekaan di sana, terus sholat jamaah di Masjidil Aqsa. Itu sholat 1 rakaat nilainya sama dengan 500 rakaat. 500 rakaat itu, waduh, sudah luar biasa itu. 500 rakaat. Kalau di Masjid Mekah, Masjidil Haram itu kan 1000.
Jadi banyak orang yang nggak ada mengada-adakan karena mencari pahala yang besar. Ada yang namanya haji kecil itu apa namanya? Ya? Umroh. Umroh. Umroh itu yang paling besar sholatnya itu. Nah kalau kita sholat berjamaah begini, itu kan 27. Kalau di Masjidil Aqsa itu 500 sekali sholat. Oh, luar biasa. Dan nanti melihat di Palestina, di Gaza, nanti akan banjir manusia Islam di sana.